Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berikan waktu buat Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Betapa baik Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami boleh berkumpul pada pagi hari ini semua karena kasih kemurahan-Mu yang melimpah dalam setiap kehidupan kami, umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau bertata atas pujian penyembahan kami, dan kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara seiman kami masih dalam perjalanan, Kau tibakan di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini dan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujian kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi berjana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semuanya ku berikan padamu. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuruskan hingga dulu selalu.
Engkau besar, Engkau mulia. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami kagum akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang hidup kami Engkau pelihara setiap kami. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kami bersorak hati Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami tahu Tuhan pada pagi hari ini ada roh-roh yang tidak senang akan ibadah kami, akan pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Untuk itu kami bersatu hati, segala setan iblis roh jahat apapun namanya jenisnya yang akan mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini, kami bersatu hati. Kami minta Kau pertanjukan hanya di dalam nama Yesus. Biar roh Tuhan saja, roh Allah saja melingkupi setiap kami, memberikan sukacita atas setiap kami, sehingga kami dibebaskan, kami dilepaskan, kami memperoleh pengharapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sekali lagi saya sapa Shalom. Haleluya, kita percaya Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, amin. Kita diselamatkan, kita memperoleh pengharapan yang baru dalam Tuhan. Kita angkat pujian ini, betapa baiknya Kau Tuhan. Haleluya. Tanpamu yang kasih
kebaikan Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Dia bekerja dalam kehidupan kita. Dia bergerak dalam kehidupan kita. Haleluya. Ada berapa doa dalam kehidupan kita? Amin. Haleluya. Kita akan puji hari ini. Ada berapa doa? Puji nama Tuhan, Shalom. Pada hari ini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan yang terjadi atas kehidupan keluarga kecil kami, di mana mungkin beberapa waktu yang lalu mama saya sudah ada bersaksi di tempat ini mengenai kelahiran anak saya yang kedua ini. Nah, saudara, sebenarnya saya itu belum berencana mau punya anak. Berapa kali mama papa saya itu WA, ayah kapan kamu kasih kami cucu, begitu. Kamu harus punya keturunan loh, kamu harus begini. Saya cuma bilang sama mama saya itu begini, nanti di rumah. Saya lagi santai dengan hidup saya sekarang.
Karena apa saudara? Tahun 2016 saya itu menikah, hanya jeda 2 bulan, baru saya jeda 2 bulan saya sudah hamil. Kemudian saya disibukkan dengan pekerjaan saya, dan setelah itu anak saya sakit. Jadi hidup saya itu waktu di awal pernikahan kami itu tidak ada yang namanya santai-santai. Itu selalu disibukkan dengan pekerjaan, dengan sakit penyakit, bolak-balik rumah sakit. Nah, dan ketika anak saya dipanggil pulang, saya mengalami depresi, tekanan. Akhirnya saya ke Bukit Siam, saya disembuhkan. Nah, ketika saya disembuhkan itu, saudara, saya merasa nyaman dengan hidup saya. Oh, saya nanti aja punya anaknya. Walaupun umur saya bertambah 32, 33, tahun ini sudah 33, tapi saya itu enjoy. Sampai akhirnya suami saya bilang, kapan kita program? Dia bilang gitu, nanti dulu ya. Itu awal tahun 2024, bulan Juni aja kita program. Saya bilang gitu. Setelah berlalunya waktu, bulan Juni, tanya lagi suami saya, bagaimana, sudah siap program? Enggak, nanti dulu, awal tahun 2025. Tapi saudara, seperti ayat di Amsal, hati manusia itu memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Jadi saya itu nanti dulu, saya itu KB, saudara. Tiba-tiba sekitar bulan September pertengahan saya itu sakit. Sakit saya itu aneh, seperti sakit COVID saya yang tahun 2020. Saya kan pernah kena COVID. Saya itu menggigil, gemetar, kedinginan, flu, batuk juga ada, terus mual, muntah. Saya masih belum kepikiran kalau saya itu sudah hamil waktu itu. Jadi saya konsumsi obat selama 1 minggu. Obat yang saya minum itu obat yang istilahnya yang keras lah, seperti Rinos, itu kan keras. Nah, setelah itu saya lihat kalender, oh saya ini udah telat 4 hari nih. Saya mau minum obat, dalam hati saya, coba kamu tes dulu. Ya udah, pagi itu saya tes. Saya kaget saudara, garis 2. Saya bilang begitu. Kemudian saya tuh gak percaya dengan alat tes yang di rumah itu. Jadi saya siap-siap pergi ke apotek, beli tes pack sampai 3 saya beli itu. Ada yang mahal juga saya beli, semuanya garis 2. Ya Tuhan, saya ini belum siap. Ada alasan saudara mengapa saya belum siap. Karena saya ini tidak bisa hamil seperti orang lain. Kalau orang lain mau punya anak, hamil, udah gitu. Kalau saya nggak bisa, karena saya pernah melahirkan seorang anak hidrosefalus. Artinya saya ini punya bibit toxo di dalam rahim saya. Jadi sebenarnya saya itu harus program ke dokter, harus tes toxo, kemudian saya itu harus kalau negatif saya aman, kalau positif saya harus mengkonsumsi obat selama kehamilan, karena virus toxo itu hidup ketika ada janin di dalam rahim. Jadi saya itu saudara galau, bahasa sekarang ya, gimana ini Tuhan, saya ini takut loh kalau anak saya seperti yang dulu gimana. Jadi saya itu konsultasi dengan kakak-kakak rohani di tempat ini. Mereka bilang gini, kalau Tuhan izinkan kamu itu hamil tanpa kamu rencanakan, berarti Tuhan itu jamin. Jadi itu yang saya pegang. Saya juga cerita ketakutan saya sama suami saya, gimana ini, saya ini takut loh. Gak apa-apa, kita punya Tuhan. Seiring berjalannya waktu, saudara, saya selalu USG setiap bulan. Dan nomor 1 yang saya tanya itu lingkar kepala, dan isi kepalanya itu gimana. Itu setiap saya USG. Dan puji Tuhannya anak saya sehat, selalu normal, berat badannya normal, saudara. Namun masalahnya itu ada di saya. Bulan Desember, ketika usia kehamilan saya 4 bulan, saya itu periksa, dokter bilang, oh ibu ini ada miom. Waduh, saya bilang, kok bisa? Pokoknya ibu ada miom, letaknya di luar rahim. Cuma ibu nggak usah pikirin itu aman aja. Tadi itu kan, ibu fokus aja ke bayi yang ibu kandung. Oh iya, saya masih santai saudara bulan Desember itu. Januari saya USG lagi, di situ saudara titik rendahnya saya, lemahnya saya. Dokter langsung bilang, waduh ibu, miom ibu ini tambah besar. Saya langsung gemetar waktu itu ketika dengar vonis dokter, ini menutup jalan lahir, ibu nggak bisa lahiran normal.
beda. Orang yang operasi itu efek jangka panjangnya itu panjang sekali, beda dengan orang yang melahirkan normal. Makanya saya itu memang berdoa sama Tuhan, saya pengen normal Tuhan, kalau bisa Tuhan jawab doa saya itu. Jadi pulang dari dokter, Kak Anton itu lewat dari bawahan baru pulang kerja ke pastorin. Saya langsung datang sama Kak Anton, Kak saya begini. Jadi saya itu dengan Kak Anton itu udah nganggap seperti kakak saya sendiri. Jadi saya itu nangis di depan dia. Tahu saudara, respon Kak Anton itu, dia cuma ketawa. Saya ini bingung, loh Kak, saya ini sakit loh, divonis begini loh, kok kakak malah ketawa gitu dalam hati saya. Kamu tenang aja, itu nggak apa-apa. Kalaupun kamu harus operasi, kamu nggak akan meninggal di meja operasi. Yang penting anakmu itu sehat. Gini katanya, untuk Nio, habis kamu melahirkan, kita berdoa. Dia bilang begitu. Kamu fokus dulu ke anak kamu yang ini, gak usah dipikirkan. Terus kamu berdoa, jangan lalai berdoa. Karena waktu itu saya sudah agak lalai berdoanya. Biasa satu hari itu bisa 3 kali, misalnya itu 1 kali, kadang gak berdoa. Kamu harus berdoa, banyak berdoa, gak boleh lalai. Dari situ saudara, saya berdoa sama Tuhan, saya bergumul. Jadi saya itu menjalani kehamilan saya itu rasanya berat di saya gitu. Kemudian setelah berlalu bulan depannya Februari, Nio itu masih ada, posisi anak masih melintang. Jadi saya itu tetap berdoa, disuruh kamu berdoa, fokus aja. Kemudian pas saya hamil 7 bulan, saya heran, Nio itu hilang saudara. Itulah ajaibnya Tuhan bagi hidup saya. Belum didoakan sama Kak Anton, Nio itu sudah hilang, nggak ada lagi. Dan dokter bilang kamu bisa melahirkan normal. Itu angin segar buat saya. Saya semangat setelah itu menjalani kehamilan saya. Namun saudara, Tuhan itu nggak berhenti bekerja di situ aja. Ternyata saya itu sudah bisa lahir normal, kepalanya pas, posisinya pas. Tiba-tiba dokter jadwal saya untuk operasi. Kamu operasi tanggal 20, nanti kamu masuk. Loh kok dokter jadwal saya operasi, saya kan mau normal. Oh ibu mau normal, kata dokternya begitu. Ya udah ibu usahakan aja normal dulu. Tapi kalau sudah pembukaan 3, ibu nggak bisa induksi, ibu langsung operasi. Aduh, saya bilang gimana ini? Itu karena saya itu sebenarnya 1 minggu itu sudah keluar rebusan air ketuban, tapi tidak ada kontraksi. Saya itu menunggu 1 minggu kontraksi itu nggak muncul-muncul. Makanya akhirnya dokter jadwalkan saya operasi. Saya dikasih waktu 10 hari buat berpikir. Jadi saya itu datang konsultasi dengan Kak Titin, dengan Tante Ruce. Bagaimana ini? Saya bilang begitu. Kami berdoa saudara. Kemudian dengan Kak Pina juga kami berdoa. Kemudian saya itu sampai besoknya saya harus masuk rumah sakit. Hari ini itu saya masih berusaha sampai Kak Titin itu antar hujan-hujan ke rumah bidan. Tapi bidannya bilang kamu operasi aja, jangan ambil resiko. Saya cuma ngomong sama Tuhan kayak gini, oh Tuhan berarti ini jalan yang Kau tunjukkan bagi saya. Ya sudahlah Tuhan, saya operasi aja, tapi saya minta Tuhan beri saya kekuatan. Kata saya begitu. Kemudian singkat cerita saya masuk rumah sakit, operasi dan lain sebagainya. Anak saya lahir dengan sehat, dengan normal. Itu berkat mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak ada penyakit, semua normal dan sehat. Kemudian hari kedua setelah saya operasi, saya itu aneh, badan saya itu lemah. Sementara saya itu sudah disuruh belajar jalan sama bidan, sama perawat. Aneh sekali saudara, badan saya itu, bahkan saya itu untuk mengangkat tangan saya itu lemah sekali. Tiba-tiba siang datang Kak Titin beserta rombongan ke rumah sakit. Jemukan waktu itu ada Monik juga, Maria. Kemudian Kak Titin bilang, gimana kita mau berdoa, mengucap syukur? Iya Kak, kita berdoa mengucap syukur. Jadi Kak Titin
saya itu bisa belajar jalan. Hari itu juga saya itu sudah bisa turun dari ranjang ke WC bolak-balik saudara, dan saya itu kuat. Saya langsung WA, Kak, terima kasih doanya, saya sudah kuat. Dan mujizat Tuhan yang terbaru ini yang saya alami saudara, mengapa saya akhirnya bersaksi di sekarang ini. Anak saya itu sakit hari Jumat kemarin, batuk, pilek, dan yang parahnya itu batuk. Kalau sudah batuk itu panjang batuknya, baru muntah, panjang lagi batuknya muntah. Saya itu bingung. Kemudian hari Minggu itu kami nggak tidur satu malaman. Saya juga nggak ke gereja karena urus anak itu. Gimana anak ini? Mau ke dokter hari itu semua tempat kesehatan tutup karena hari Minggu kan. Akhirnya hari Senin saya ke dokter Liti. Di situ dikasih obat sama dokter. Kemudian kata dokter, tolong ya anak kamu ini jangan dibawa terlalu sering kumpul dengan orang banyak, jangan dibawa, maksudnya ke pasar atau kemana gitu. Terus jangan kena asap bakaran, asap rokok, debu-debu. Waduh, saya bilang, sementara barak saya itu kan paling ujung. Kalau ada orang membakar, itu asapnya pasti lari ke rumah saya. Pulang dari dokter, saya telepon Kak Titin. Saya cerita tentang keadaan anak saya, tentang keadaan saya di mana. Panjang lebar kami cerita, saya konsultasi itu. Terus sepanjang saya konsultasi, beberapa kali anak saya itu bersin, batuk kuat. Kemudian saya bilang, sebenarnya saya sungkan, tapi saya bilang sama Kak Titin, Kak, bisakah Kakak berdoa untuk anak saya? Lewat telepon gak apa-apa, Kak? Iya, kita berdoa, kata beliau begitu. Kami berdoa lewat telepon. Setelah selesai berdoa, saya tutup telepon. Anak saya tuh nggak ada batuk lagi. Habis didoakan itu saudara, langsung tidak ada batuk, nggak bersin lagi, langsung bisa nenek, tidur dengan tenang saudara. Saya bilang ajaib Tuhan ini. Saya tunggu setengah jam untuk memantau kondisinya, nggak ada batuk, dia bisa tidur dengan tenang. Tapi obat dari dokter tetap saya kasih karena sudah ke dokter kan dan dikasih resep juga. Tapi saya yakin dan percaya saudara, sebenarnya bukan obat itu yang menyembuhkan anak saya, tetapi Tuhanlah yang bekerja melalui kakak rohani saya ini, sehingga anak saya ketika selesai didoakan itu langsung disembuhkan oleh Tuhan. Dan hari ini dia sehat, kami bisa ke gereja, itu semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Dan hari ini saya mau bersyukur melalui pujian. Bersyukur buat kasih
percaya bahwa ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Tuhan yang ajaib. Amin. Di dalam Tuhan kita akan lanjutkan dengan persembahan pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan persembahan kita. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Saya minta dengan kasih Kristus, Saudara Desa Kristiani, mungkin kita dalam doa persembahan. Mari kita bisa berdoa. Surga kembali ke dalam kehadiran Bapa. Kami telah memuji dan menyatakan kepada hari Tuhan. Serta kami akan kita persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami dan kita kita dalam kehadiran Bapa Tuhan. Ya Tuhan, kita dalam syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus kami pada untuk syukur. Haleluya. Amin. Amin. Di waktu kasih silakan kita angkat pujian kita. Sungguh kau pesona. Selamat kembali Tuhan Yesus memberkati. Sungguh kau pesona. Sungguh kau pesona, dalam perbuatanmu, hapuskan rambutku. Kau berikan kasih-Mu, hati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona, dalam perbuatanmu, hapuskan rambutku. Kau berikan kasih-Mu, hati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, kau ubahkan hidupku, kau percaya baru, aku bersuka dalam-Mu. Yesus, kau jaga hidupku, melangkahi namamu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kembali kita lanjutkan. Sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona, dalam perbuatanmu, hapuskan rambutku. Kau berikan kasih-Mu, hati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, kau ubahkan hidupku, kau percaya baru, karena ku bersuka namamu. Yesus, kau jaga hidupku, melangkahi nyawamu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau ubahkan hidupku, kau ubahkan hidupku, kau percaya baru, karena ku bersuka namamu. Yesus, kau jaga hidupku, melangkahi namamu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau
Yesus, kau ajaib di hidupku. Ku hidup karena anugerah. Ku melihat segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Ku hidup karena anugerah-Mu. Kulihat
Bapa, kami telah memuji dan mengagungkan Tuhan. Kami percaya Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami. Dan saat ini Bapa, kami sekali rindu untuk mendengar sebagian daripada firman. Mari Bapa, Engkau berbicara dari hati kami dan mampukan kami untuk mendengar dengan baik. Kami menyerahkan seluruh kewenangan dan mampukan Tuhan kami melakukannya dengan setia di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini sepenuhnya di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Tema khotbah saya pagi hari ini berbicara tentang doa dan puasa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan gereja Protestan, entah itu Protestan Ortodoks, entah itu Protestan Injili, puasa jarang sekali dikorbankan oleh pendeta. Jadi tidak heran kalau jemaat tidak pernah puasa. Karena ini pelajaran tentang puasa ini jarang sekali disampaikan. Selama saya bekerja di gereja saya dulu, saya tidak pernah mendengar. Dan kemudian saya bekerja di gereja Bethel Indonesia itu hanya satu kali. Dan pelajaran tentang puasa ini saya pernah sampaikan di sini melalui pelajaran kita. Tetapi pagi hari ini saya akan menyampaikan pelajaran tentang puasa. Tuhan mau, saya berharap kita semua menjadi pakar di dalam kehidupan doa dan puasa ini. Saya katakan kepada kita semua bahwa doa dan puasa itu bukan doktrin gereja, tetapi doktrin Alkitab. Dan kemudian Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, karena kita mengerti, kita paham, kita tahu bahwa sesungguhnya puasa itu tidak sekedar memindahkan waktu makan dan minum. Puasa itu, Bapak Ibu, harus dipahami dengan benar dan jelas, sehingga kita menjalani puasa ini. Maka saya tidak tahu kalau di gereja Katolik ya, itu masih diajarkan tentang puasa.
bersama dengan kita sekalian untuk kita membahas tentang puasa ini. Kalau kita melihat di dalam bahasa asli kita, baik itu bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, bahwa sesungguhnya puasa itu bukan sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi puasa ini memiliki pengertian rohani yang sangat dalam, di mana umat-umat Tuhan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, pengertian puasa itu adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu, puasa itu ada dua macam. Yang pertama, puasa biasa yang kita bahas hari ini. Saya mencoba untuk menyampaikan ini pelan-pelan, tidak panjang, sehingga bisa kita sama. Nah, kemudian harapan Tuhan kita bisa mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu, ada dua macam puasa. Yang pertama puasa biasa, kemudian yang kedua puasa mutlak. Tetapi hari ini sekali lagi kita bahas puasa biasa. Sengaja kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Daniel. Kitab Daniel pasal yang ke-10. Daniel pasal 10. Kita baca ayat 2 dan 3 lebih dulu, ya. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-12. Nanti di rumah Bapak dan Ibu bisa baca selengkapnya. Daniel pasal yang ke-10 ayat 2 dan 3 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu Daniel berkabung 3 minggu penuh. Jadi kan, makanan yang sedap tidak aku makan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berulang sampai berlalu 3 minggu penuh. Kata berulang itu disisir, ya, jadi rambut tidak disisir. Nah, kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, nas yang kita baca adalah firman Tuhan yang ditulis oleh Daniel pada saat mereka dalam pembuangan di Babilonia, di Babel. Nah, kemudian kalau kita melihat di sana dikatakan ayat yang kedua, pada waktu itu Daniel berkabung. Kata berkabung di sana dalam pengertian merendahkan diri. Ya. Pada waktu itu Daniel merendahkan
sampai ada utusan khusus, yaitu seorang malaikat Tuhan. Dialah malaikat Gabriel. Kita bisa merenungkan sejenak puasa, doa, ya, yang didasari dengan benar, merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak menunggu besok, tetapi pada hari yang pertama. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu ayat yang ke-11 dari pasal 10 itu, ini luar biasa. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal itu dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Daripada saat malaikat Gabriel dari sana dikatakannya ini kata khusus, Daniel, engkau orang yang dikasihi Tuhan. Jadi orang yang berpuasa biasa dengan motivasi yang benar, motivasi yang berkenan di hadapan Tuhan, orang itu dikasihi oleh Tuhan. Saya melihat Bapak Ibu, Alkitab katakan Allah itu mengasihi dunia. Jadi bukan hanya Daniel, tapi semua umat manusia di semua generasi Allah mengasihi mereka. Tetapi kenapa ada kata ini? Ini sesuatu yang luar biasa, yang harus kita pahami, yang harus kita pegang teguh. Yang berarti Bapak Ibu, hari ini Tuhan mendorong kita untuk berpuasa sebagaimana yang dilakukan oleh Daniel dengan motivasi yang benar. Nah kemudian kata dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di dalam, kita berarti yang itu sudah pasal yang pertama. Pasal yang pertama, Daniel pasal 1. Daniel pasal yang pertama, kita baca dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16, yang berbunyi demikian. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenengan yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael dan Azaria, adakanlah percobaan dengan hamba-hamba ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawatan kami dengan perawatan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Ayat 14. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan
selama 10 hari. Ayat 15. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Ayat 16. Kemudian penjalan itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Dan itu namanya di lubang mereka, namanya Belsasa. Kemudian tangannya dirubah mereka namanya menjadi Sedra. Nah kemudian Misael mereka ubah namanya menjadi Mesa dan Asaria. Bukan Asaria ini, Asaria itu namanya Daniel. Dirubah mereka menjadi Abednego. Jadi Belsasa, ya, Sedrak, Mesak dan Abednego, 4 pemuda. Nah kemudian kalau kita melihat apa yang terjadi, mereka puasa, ya. Mereka menghindari makanan dan minuman raja dan Nebukadnezar pada saat itu. Bahkan mereka tambah 10 hari. Coba dites. Ternyata mereka lebih sehat dan lebih gemuk, Bapak Ibu. Ini Allah Daniel, Allah Sedrak, Mesak dan Abednego, yang juga Allah kita, bisa mengatasi hukum Allah. Di dunia ini ada satu hukum, ya, supaya sehat. Dikatakan makanan yang dimakan yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Anak-anak sekolah tahu itu, ya. Kan itu. Nah kemudian ini dilanggar karena mereka merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan. Dan ternyata mereka lebih sehat. Kita bangga hari ini. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, yang bisa mengatasi hukum Allah. Apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Ini bagian yang pertama. Nah kemudian bagian yang kedua dari pasal itu juga kita mulai baca ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Yang berbunyi demikian. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmah. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Ayat 18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, hanya Misael dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali
daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaan. Allah mengasihi Daniel dan teman-teman. Yang pertama, karena mereka berpuasa biasa, mereka melanggar hukum alam, ternyata mereka lebih sehat. Nah kemudian yang kedua, Alkitab katakan kita anggapkan ini satu kebenaran, karena Alkitab tidak pernah berdusta. Mereka 10 kali lebih pintar dari orang-orang yang ada di seluruh kerajaan Nebukadnezar. Di seluruh Babilonia, mereka 10 kali lebih cerdas. Dan kalau kita adakan penelitian Bapak Ibu, sampai hari ini orang-orang Israel itu memiliki pengaruh yang sangat besar di dunia ini. Mereka pintar-pintar, mereka hebat. Salah satu di antaranya, yang menemukan bom atom itu berasal dari orang Yahudi, dan masih banyak lagi hal lain. Mereka orang-orang hebat sampai hari ini. Mereka umat pilihan Tuhan. Saya secara pribadi berpikir bangga hari ini, karena yang menjadi umat pilihan Tuhan bukan hanya Israel, tetapi kita juga yang ada di sini. Kita akan menjadi orang-orang hebat. Kita akan menjadi orang-orang pintar. Oleh sebab itu, saya tekankan kepada semua anak muda hari ini, jadilah engkau seperti Daniel, Hananya, Misael dan Asaya. Jadilah engkau seperti Belsasar, Sedrak, Mesak dan Abednego. Maka kasih Tuhan yang super luar biasa itu akan menjadi milikmu. Kau bukan jadi ekor, tetapi kau akan jadi kebun. Pertanyaannya Bapak Ibu, saya ingin sedikit, siapa tokoh muda ini? Siapa orang muda ini? Coba kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 39 ayat yang ke-6 dan ke-7. Yesaya pasal 39 ayat yang ke-6 dan ke-7. Sahabat untuk kita semua, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 7. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan menjadi orang, saya ulangi, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana raja Nebukadnezar. Pada waktu itu Bapak Ibu, berita Hizkia sakit itu sampai ke Babel. Saya tidak bagaimana beritanya sampai seperti itu, karena teknologi waktu itu berbeda dengan sekarang ini. Dan sekarang ini apa yang terjadi saat ini di Amerika pada saat ini juga tersebar ke seluruh dunia. Tapi pada saat itu teknologi tidak ini.
merakyatkan semua harta benda kerajaan sampai kepada kuda senjata itu dipamerkan. Kemudian Yesaya Nabi Yesaya datang. Apa yang mereka bicarakan dengan Tuhan Raja? Nah kemudian apa yang Tuhan Raja lakukan? Hizkia bilang begini, dan begini. Jawab oleh ini Yesaya. Antara lain ya, keturunan akan diangkut ke Babel dan menjadi sidak-sidak di Sinar Raja. Jadi sidak-sidak itu saya melihat dari bahasa asli itu berbicara tentang perang, ya, orang-orang muda. Keturunan Hizkia ini bahwa mereka adalah menjadi pegawai istana raja. Dan ini terbukti. Mereka menjadi orang-orang hebat di Babilonia. Nah kemudian kalau kita melihat ya, Daniel diangkat menjadi gubernur. Kalau di sini tidak ada, tapi di dalam terjemahan yang lain. Nah kemudian di dalam provinsi itu ya di Babel ketiga teman dari Daniel ini yaitu Saudara Mesak dan Abednego, Hananya, Misal dan Asaria. Mereka menjadi pejabat penting di kantor gubernur. Ini luar biasa. Dan ini memberikan aturan kepada kita hari ini. Saya katakan kita tidak cukup tahu tentang kuasa biasa, tetapi kita harus menjadi pakar dan kita harus melakukan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak punya rencana untuk menjadi anggota Gereja Petra Indonesia 51 tahun yang lalu. Saya minta maaf Bapak Ibu, saya orang TKI asing. Ya. Begitu saya masuk di gereja Raja Sabah, rasanya mau nangis rasanya. Apa sih ibadah kok kayak gini? Tepuk tangan kayak anak kecil. Kemudian doanya jerit-jerit dari orang Basel. Kok kayak orang gila. Tapi ada satu perkara. Setelah firman Tuhan disampaikan, hati saya berkobar-kobar. Saya percaya pendeta saya sebelum menyampaikan firman dia puasa. Tuhan puasa seperti apa saya tidak tahu, karena saya tidak ngerti. Tapi terkasih saya berkobar-kobar. Sebetulnya saya dilukai oleh pendeta saya. Saya tanya, oh, Allah kita kan Allah yang Maha Tahu. Tapi kenapa Tuhan menciptakan pohon punya kamu yang baik dan yang jahat? Apa jawab pendeta saya? Itu pertanyaan orang yang tidak berakal. Karena sangat pendek saya. Tetapi
Saya disuruh kembali ke gereja saya. Namun saya bahasa Inggris ini. Saya tidak paham. Kenapa? Karena saya lahir baru di gereja ini. Saya melihat kemuliaan yang besar luar biasa kita terlihat di gereja ini. Menjadi Bapak Ibu, ini kesaksian pribadi saya. Dan ayat yang terakhir tidak perlu kita baca ya. Ibrani pasal 13 ya, ayat yang ke-8. Yesus itu tetap sama kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Allah kita tidak pernah berubah, Bapak Ibu. Kuasanya, kesetiaannya, segala sesuatu Dia tidak berubah. Dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, dengan kasih ilahi. Siapa saja orangnya, dari suku mana saja dia, tatkala dia melakukan firman Tuhan dengan benar, seturut dengan
Terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini Engkau tidak hanya berbicara dari hati ke hati untuk kami sekali, tetapi Engkau juga mau bersama-sama kami melalui perjamuan kudus yang sebentar akan kami adakan. Bapa, kami percaya Engkau telah melayakkan kami sekali untuk kami bagian di dalam perjamuan suci ini, sehingga hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Kami menjadi pribadi yang utuh di dalam Engkau. Hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu Bapa, kami nyatakan di dalam nama Yesus, kuasailah itu atas roti dan anggur, sehingga roti dan anggur ini bukanlah minuman biasa, tetapi di dalamnya tersedia kuasa Allah yang besar yang mampu memulihkan kami sekalian. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan selanjutnya sudah Pak Yono lalu ke depan. Berikut Pak Yuda Kasih dan Bapak Pak Didi untuk melayani perjamuan kudus. Kita memuji Tuhan salib dan salib.
Angkat itu roti di tangan kanan kita. Sebelum kita makan roti, terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus. Angkat itu cawan di tangan kanan kita. Sebelum kita minum cawan Tuhan, terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman-Nya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh tidak ada hal lain yang sama seperti Engkau. Kau selalu memberikan yang terbaik bagi kami semua. Dan pagi hari ini kami percaya seluruh kebenaran firman-Nya termeterai di dalam hidup kami sekalian, dan kami menjadi pribadi yang baru yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami juga percaya pagi hari ini tiga-tiga langit terbuka, berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas sidang jemaat sekalian, sehingga jemaatmu diberkati baik secara jasmani, terlebih pula secara rohani. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir hari ini, dimanapun mereka berada. Bapa, Engkau bersama-sama mereka. Engkau menjadi jawaban di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengalami pemulihan yang sempurna dari Allah. Di lain kesempatan mereka bisa datang bersama-sama kami di sini untuk menikmati berkat Tuhan yang besar dan luar biasa. Dan pagi hari ini kami secara khusus berdoa untuk saudara kami yang kami kasihi, yaitu Bapak Mariati, yang kemarin dulu menjalani operasi prostat di Rumah Sakit Umum Imanuddin Pangkalan. Bapak, saat ini kau ada di sana, kau pulihkan kesehatannya, sehingga dia tetap tenang, dia tetap merasa damai, dia merasakan kehadiran Allah secara pribadi di dalam kehidupannya, sehingga dia disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Dalam kesempatan ini kami juga terus berdoa untuk kota kami yang kami kasihi, juga untuk bangsa kami. Kami rindu Tuhan, sorak-sorai pujian penyembahan naik dari kota ini, naik dari negara ini yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan selanjutnya Bapa, kami percaya Tuhan berkenan memakai semua denominasi gereja yang tersebar di seluruh persada Nusantara untuk mengemban satu tugas yang besar dari Tuhan, sehingga dengan hati yang tulus kami menyatakan diri kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga bangsa ini, pemerintah yang ada sekarang ini dari pusat sampai ke daerah, kota
baik persembahan persekutuan maupun persembahan pembangunan. Dengan kasih Tuhan, Ibu Ani Mentari diberi tangan Bapak Ustaz. Mari Bapak Ibu kita duduk di dalam doa. Bapak yang mengasihi, terima kasih karena memberikan firman-Mu dan pada di tempat ini. Tuhan, kami juga sudah menerima guru dan darah Yesus karena pengorbanan yang bagi kami, dan kami yakin dalam iman percaya kami bahwa Tuhan, kami semua sudah Engkau selamatkan. Tuhan Yesus, sekarang tiba kembali kami akan memberikan persembahan yang kedua Tuhan Yesus, yaitu persembahan pembangunan dan persembahan persekutuan. Tuhan, berkatilah karena namanya memberi, suci kuduskan persembahan ini Tuhan, agar berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi pelayanan tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat kembali, Tuhan Yesus memberkati. Tetapkan pujian kita. Sungguh pembukaan. Sungguh kau mempesona dalam perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau berikan hatimu, hati bagiku, hapuskan dosaku, mengubahkan hidupku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku berserah di dalam-Mu Yesus. Kau yang dari hidupku, melangkahi nyawa-Mu, sampai ku menerima mahkota beri. Kau ubahkan hidupku, kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku berserah di dalam-Mu Yesus. Kau yang dari hidupku, melangkahi nyawa-Mu, sampai ku menerima mahkota beri. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman pada pagi hari ini. Setelah ibadah ini ada tali kasih bagi ibu atau anggota gereja Bethel Indonesia tempat ini, boleh bertahan sebentar. Kemudian hari Senin dan hari Jumat ada ibadah doa tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu ada ibadah Sabtu Ceria jam setengah 3 sore atau pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan
Sore harinya pada hari Sabtu 9 Agustus 2025 ada undangan KKR untuk kita sekalian dari GBI Jemaat Betani Pangkalan Bun pada pukul 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di gedung gereja GBI Betani Pangkalan Bun dengan pembicara Pendeta Abraham Isma Pandowo dan Evangelis Hadianto Dede. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ingin datang ke KKR Gereja Betel Indonesia Jemaat Betani Pangkalan Bun, silakan. Dan bagi anak-anak muda, ibadah kita digabung ke KKR. Jadi bagi yang mau ikut KKR, silakan. Kemudian pada hari Minggu, pada tanggal 10 Agustus 2025 kita beribadah seperti biasa di tempat ini jam setengah 9 pagi atau pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dengan pelayanan worship leader oleh Ibu Ruja SPD, singer oleh Bapak Yuda Kasim, Saudari Pelin dan Ibu Sri Oktavia, pembicara penutup oleh Pendeta Madia Antonius MPH, kemudian petugas persembahan oleh Bapak Advento Tambunan SH dan Bapak Ebroni Handoko, operator LCD oleh Saudari April di SPD, dan penerima tamu oleh Bapak Pepar Dede dan Ibu Angelina Sitorus. Untuk sore harinya ada ibadah rutin WGBI di tempat ini jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pelayan Tuhan nanti akan dibagikan atau diberitahukan di dalam grup WGBI Bukit Sion. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Puji Tuhan, sebelum ibadah kita akhiri, saya menyampaikan satu pemberitahuan. Tadi malam saya ditelepon dari Manambi, kakaknya dari almarhum suami saudari ini meminta ibadah mengenang 40 hari. Tempatnya